Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di ruang belajar SD Negeri Tirtawinaya 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar macam praktek gotong royong dalam masyarakat pada pelajaran pendidikan Pancasila kelas 5. Pertanyaan pemantik. Menurutmu, mengapa gotong royong penting dalam kehidupan masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dengan seksama penjelasan selanjutnya. Sebelum kita menyimak penjelasan terkait materi, tujuan pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik mampu menjelaskan konsep kerjasama dalam gotong royong, mengidentifikasi nilai-nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan contoh praktik gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bekerja sama secara sukarela demi kepentingan bersama. Merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia sejak dahulu. Kerjasama dalam bergotong royong. Definisi kerjasama adalah usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Bentuk kerjasama dalam gotong royong yang akan kita pelajari kali ini antara lain: kerjasama dalam lingkungan keluarga, kerjasama dalam lingkungan sekolah, dan kerjasama dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan manfaat gotong royong itu sendiri adalah dapat mempererat persatuan dan kesatuan, menumbuhkan rasa kepedulian dan kebersamaan, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meringankan beban pekerjaan. Nilai gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Nilai kebersamaan mengandung arti bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Nilai tolong-menolong saling membantu dengan ikhlas. Nilai persatuan memiliki arti menyatukan perbedaan demi kepentingan bersama. Sedangkan nilai tanggung jawab dalam arti nilai dalam menjalankan peran masing-masing. Serta nilai keikhlasan dalam arti dilakukan tanpa pamrih atau imbalan. Contoh praktik gotong royong di lingkungan keluarga antara lain: membersihkan rumah bersama, memasak bersama anggota keluarga, merawat anggota keluarga yang sakit, dan masih banyak lagi praktik gotong royong yang bisa kamu temukan dan jalankan di lingkungan keluarga. Contoh praktik gotong royong di lingkungan sekolah antara lain: kerja bakti membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, saling membantu dalam pembelajaran, menggalang dana untuk teman yang membutuhkan, dan masih banyak lagi praktik gotong royong yang bisa kamu temukan dan jalankan di lingkungan sekolah. Contoh praktik gotong royong di masyarakat antara lain: membersihkan selokan dan jalan bersama warga, membangun rumah ibadah atau fasilitas umum, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, menjaga keamanan dan ketertiban, salah satunya dengan adanya kegiatan ronda malam untuk menjaga lingkungan tetap aman dari tindakan kriminal atau hal yang meresahkan. Dan masih banyak lagi praktik gotong royong yang bisa kamu temukan dan jalankan di lingkungan masyarakat. Tantangan dalam melestarikan gotong royong. Tentunya dalam mempraktikkan dan melestarikan gotong royong kita seringkali menghadapi tantangan. Tantangan tersebut bisa muncul dari beberapa hal antara lain: sikap individualisme yang semakin meningkat. Dengan sikap yang selalu ingin menang sendiri dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan bersama atau kepentingan kelompok keluarga, masyarakat, bangsa. Kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial. Kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak menunjukkan perhatian, empati, atau tanggung jawab terhadap permasalahan dan kebutuhan orang lain di sekitarnya. Hal tersebut tidak lepas dari adanya pengaruh teknologi yang mengurangi interaksi sosial langsung. Semangat gotong royong bisa ditumbuhkan dengan beberapa cara antara lain: memberikan contoh perilaku gotong royong sejak dini, meningkatkan kesadaran akan pentingnya gotong royong, mengadakan kegiatan gotong royong secara rutin, dan membangun komunikasi dan kebersamaan dalam masyarakat. Kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari kali ini adalah: gotong royong adalah budaya khas Indonesia yang mencerminkan kebersamaan dan tolong-menolong. Praktiknya ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Meski ada tantangan, gotong royong perlu dijaga agar masyarakat tetap harmonis dan sejahtera. Setelah menyimak penjelasan tadi, ayo kita berlatih. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan gotong royong?
A. Bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. B. Bekerja sama secara sukarela untuk kepentingan bersama. C. Mengerjakan tugas hanya jika diperintah. D. Mengandalkan orang lain tanpa ikut serta. Silahkan jawab di kolom komentar. Soal 2. Berikut ini yang bukan termasuk manfaat gotong royong adalah: A. Mempererat persatuan dan kesatuan. B. Meringankan beban pekerjaan. C. Meningkatkan sikap individualisme. D. Menumbuhkan rasa kepedulian. Silahkan jawab di kolom komentar. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa lagi anak hebat kelas 5 di ruang belajar SD Negeri Tirtawinaya 1 selanjutnya. Jangan lupa untuk menerapkan 7 pembiasaan anak Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.